Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore, salam. Sebelum kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah datang mengikuti ibadah keluarga pada sore hari ini. Sebelum ibadah kita mulai, kami persilakan keluarga Bapak Joni Samuel memberikan kata sambutan. Kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat sore. Puji Tuhan, pada sore hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di gereja dalam ibadah rumah tangga yang sedianya di rumah kami, karena satu dan lain hal kita pindahkan ke gereja. Semoga tidak mengurangi rasa ibadahnya. Nah, yang pertama-tama kita ucapkan terima kasih kepada Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, yang memelihara kita selalu. Kita boleh sehat sampai saat sekarang, kita boleh ada sampai sekarang. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Jadi di dalam ibadah keluarga kami ini mohon didoakan. Yang pertama ya kesehatan yang terutama akhir-akhir ini memang sering ada sakit yang seiras ya. Kalau satu sakit semua itu. Nah, itu kan. Jadi kita perlu banyak berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus yang tabib yang ajaib begitu kan. Apalagi ya, kira-kira itulah. Semoga ibadah kita dapat berjalan dengan baik. Semoga Roh Kudus menyertai kita selalu. Terima kasih. Terima kasih buat keluarga. Jemaat Tuhan seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat sore dan selamat beribadah dalam ibadah rumah tangga di keluarga Bapak Joni Samuel yang dilaksanakan di gedung gereja Efrata Tobuali. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada ibadah ini disampaikan oleh Ibu Pendeta Evi Rumagit Zebua. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Suka semua menghadap Tuhan untuk di hadirat. Marilah serahkan diri dan hati di hadapan tatanya dalam kekudusan dan kebenaran. Sujudlah kepadanya, muliakan Tuhan, sorak sukacita kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu.
Bapak Ibu, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah, dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia kepada kami. Engkau melihat semua kekurangan dan kelemahan kami, dan Engkau juga yang mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan bersama keluarga di sini untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan, dan kuduskanlah ibadah kami ini dari awal sampai akhir. Karuniakan Roh Kudus-Mu untuk meyakinkan kami atas berkat yang akan kami terima melalui ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari GB 107 ayat 1. Maaf. Kita bermasmur dari Mazmur 119 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Mazmur 119 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Kita membacanya secara bergilir ganti. Saya membacakan kalimat yang keluar, Bapak Ibu Saudara membaca kalimat yang mencorok ke dalam. Aku ini orang asing di dunia. Maaf. 9. Iya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dengan bibirku aku menceritakan atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Jemaat Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari GB nomor 107 ayatnya yang pertama. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita menenangkan hati pikiran kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami mengungkap dan mengucap syukur kepadamu ya Bapa kami yang maha baik. Karena di sore menjelang malam hari ini, kami masih berada seperti saat ini. Semuanya hanya karena kasih sayang-Mu. Ungkapan dan ucapan syukur kami landaskan melalui pembacaan dan perenungan firman-Mu, supaya jalan hidup kami selaras dan seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Karuniakan kami dengan Roh-Mu yang kudus yang akan menuntun kami,
sehingga kami dapat mengerti kehendak Tuhan di dalam firman yang kami baca dan renungkan. Mampukanlah kami ya Roh Kudus untuk mau dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk membaca firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari Matius pasal 6 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-21 yang menyatakan, hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar senca mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Bapak Ibu, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Tanggal 11 Februari nanti, itu berarti hari Sabtu ya. Hari Sabtu yang akan datang, saya genap 5 bulan bersama-sama Bapak Ibu jemaat di GPIB Efrata Tobowali. Gak terasa ya Bapak Ibu ya, udah 5 bulan gitu ya. Oleh karenanya sebagai pegawai GPIB sekaligus sebagai pelayan yang diutus Allah, dengan penuh tanggung jawab saya harus melakukan evaluasi atas semua yang sudah dijalankan. Mengapa? Supaya tetap berada pada relnya, gitu ya, dan secara terus-menerus melakukan perubahan yang diperlukan agar dapat terus berjalan ke depan menuju kepada kebaikan. Bapak Ibu, mohon mengerti dan paham bahwasannya rumah Tuhan ini yang diberi nama GPIB Jemaat Efrata Tobowali, rumah ini tidak diberikan oleh Tuhan kepada saya, melainkan kepada Bapak Ibu Jemaat Efrata Tobowali. Gitu ya. Saya datang dan ada untuk jemaat. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa rumah Tuhan ini berfungsi dengan baik dan benar. Jika saya yang tidak diberikan mau rela memberikan hati, pikiran, tenaga, bahkan mau berkorban serta mengevaluasi diri saya sendiri untuk rumah Tuhan ini atas segala pekerjaan yang saya lakukan. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah seharusnya sikap dan perilaku para pelayan bersama dengan jemaat yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk memfungsikan rumah Tuhan ini. Saya mau mendengar pendapat yang jujur dan juga adil dari Bapak Ibu. Mari saya persilakan tuan rumah terlebih dahulu. Silakan Bapak Joni. Tadi saya mengatakan rumah ini Tuhan berikan kepada Bapak Ibu, bukan kepada saya. Ya toh? Nah, saya yang tidak diberikan rumah ini
mau rela memberikan hati, pikiran, tenaga, dan bahkan mau berkorban serta mengevaluasi dirinya saya sendiri terhadap semua pelayanan yang telah saya lakukan di tempat ini. Gitu ya. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana seharusnya, bercermin dari apa yang saya katakan di atas, bagaimana seharusnya sikap dan perilaku para pelayan bersama jemaat yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk memfungsikan rumah ini, rumah Tuhan ini. Baik.
Baik. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah apakah perubahan yang terjadi sebelum ada pendeta dengan setelah ada pendeta, Bapak? Iya, kan masih Papa Joni, kecuali kalau udah saya bilang selanjutnya untuk Ibu Esther. Nah, singkat, jelas dan tepat, Bapak, nanti sampai jam 10. Hmm. Mhm. Baik, berarti semakin baik ya. Oke ya, baik. Nah, bagaimana dengan Bapak Utasoid? Pertanyaan masih sama. Itu ya, bagaimana seharusnya sikap dan perilaku para pelayan bersama jemaat yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk memfungsikan rumah Tuhan ini. Singkat, padat, dan jelas. Baik, saya mau mendengar pendapat dari Ibu Ruslina. Jangan nangis duluan. Kok kayaknya udah kayak mau berurai air mata baru mau berucap. Bagaimana Ibu Ruslina? Mama Febri? Baik. Sekarang saya mau mendengar dari perwakilan PT Ibu Lili. Baik, berarti ada perubahan ya. Sekarang perwakilan dari PA ada Kak Esther.
Sebentar. Bagaimana seharusnya sikap dan perilaku para pelayan dulu baru perubahannya. Jangan di-cut. Sikap apa tadi pertanyaannya? Bagaimana seharusnya sikap dan perilaku para pelayan bersama jemaat yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk memfungsikan rumah Tuhan ini? Baik, dari perwakilan TKL itu ada Ibu Lili. Boleh saya bilang dulu, GP itu luar biasa. Kita dari zona aman keluar, dari zona kita yang sembunyi. Jadi pelayan-pelayan ini saya ciumin 4 jempol. Wah, jempol udah 4 jempol ini. Ibu membimbing para pelayan ini sungguh luar biasa, tidak hanya dengan ucapan tapi sebuah perilaku yang bisa dicontoh oleh kami para pelayan jemaat yang lain gitu. Jadi tanpa harus banyak bicara kami bisa menangkap apa yang ibu inginkan gitu kan. Terus untuk perubahannya adalah luar biasa. Baik. Terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya yang jujur dan jawabannya yang adil. Dari tadi saya menunggu satu jawaban sebenarnya. Apa sih perubahannya? Perubahan yang paling signifikan itu adalah yang signifikan dan pasti. Biayanya menjadi sangat besar. Karena apa? Karena harus membayar gaji dan ini itu untuk pendeta yang semuanya itu harus ditanggungkan. Ya, oleh Bapak Ibu. Ditanggung, bukan ditanggungkan. Ditanggungkan kepada
Bapak, Ibu, jemaat sekalian. Itu perubahan yang paling signifikan. Kalau tadi Bapak Ibu menyebutkan perubahannya begini-begini, itu bukan karena pendeta Evi. Saya hanya media, tetapi yang merubah itu semuanya adalah Tuhan. Apapun yang saya lakukan di sini, ya, Tuhan bekerja untuk memampukan Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu hadir sebagai robot, diam, kayu, nggak akan bisa. Semua ini terjadi karena apa? Karena Tuhan memampukan saya, memampukan Bapak Ibu untuk dapat melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang telah dilakukan selama 5 bulan ini. Itu ya. Nah, jadi perubahan paling besar itu ya itu. Itu yang tadi sudah dikatakan. Itu. Baik, Bapak Ibu dan kita sekalian, evaluasi atas diri saya sendiri yang saya lakukan bagi diri saya sendiri, itu ya, itu mendorong saya untuk merubah cara pengajaran yang saya lakukan kepada Bapak Ibu. Tiap hari saya sharing dengan Bapak, sharing dengan beberapa jemaat, saya selalu nanya, maaf ya Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, khotbahnya saya bisa dimengerti enggak? Oh, maaf Bu, kadang-kadang terlalu tinggi. Oh oke, berarti saya harus menurunkan lagi. Itu ya. Bagaimana kalau yang seperti ini? Masih agak begini-begini Bapak Ibu. Itu ya. Nah, akhirnya saya terus mengevaluasi diri bagaimana cara pengajaran yang saya lakukan kepada Bapak Ibu. Tujuannya supaya Bapak Ibu dapat lebih mudah menangkap dan mengingatnya. Agar dapat terjadi perubahan diri. Itu ya, perubahan diri. Nah, melalui perubahan diri yang ada, Bapak Ibu dapat menangkap dan mengerti serta memahami akan firman Tuhan yang disampaikan. Itu. Nah, akan tetapi itu tidak akan terjadi. Apapun cara yang saya lakukan akan tidak berguna, itu ya. Jikalau jiwa Bapak Ibu tidak ada di rumah Tuhan ini dan mau melakukannya. Itu ya. Tubuh boleh di sini tetapi jiwa di mana-mana. Benar ya Bapak Ibu ya? Nah, jadi saya pernah menjelaskan tentang fungsi rumah Tuhan kepada Bapak Ibu 2 minggu yang lalu. Ada yang masih ingat ketika Bapak Ibu diminta untuk mengumpulkan lembar pertanyaan? Siapakah malaikat, siapakah nabi? Itu masih ingat ada dua fungsi rumah Tuhan. Karena senyum yang menjawab, maka silakan nanti Bapak Ibu buka YouTube ya, YouTube GPIB Efrata Toboali ya Bapak Ibu. Mohon jangan malas untuk membukanya supaya iman percaya Bapak Ibu berkembang dengan cepat. Bapak Ibu mengetahuikah tentang pertandingan tinju profesional? Perhatikan dengan seksama penjelasan ini ya Bapak Ibu ya. Dalam pertandingan tinju itu ada 2 manusia yang bertarung di dalam ring selama 3 menit. Nah, lalu mereka saling lihat, saling adu strategi, saling menunggu kesempatan untuk apa? Untuk memukul supaya mendapatkan poin. Apalagi mampu memukul lawan sampai jatuh. Baik memukulnya sesuai aturan ataupun tidak sesuai aturan. Tujuannya supaya menjadi apa? Pemenang. Di setiap ronde yang harus dijalani, ada jeda untuk beristirahat selama 1 menit di pojokan ring.
supaya bersama-sama pelatih dapat berdiskusi, merencanakan strategis yang jos dan maknyus, serta memiliki waktu untuk memompa semangat supaya dapat terus berdiri sampai akhir pertandingan. Nah, Bapak Ibu, jangan kaget jika saya katakan seperti ini. Pada umumnya, hidup dan kehidupan yang dijalani oleh manusia di dunia seperti itu, bukan? Dapat terima ya Bapak Ibu? Seperti ring tinju tadi. Hidup dan kehidupan yang Bapak Ibu jalani, bukankah sudah sangat memusingkan dan penuh dengan keruwetan? Harus bekerja keras, mungkin ada yang bekerja mulai dari subuh, mungkin ada yang bekerja dengan penuh keringat sambil menahan napas yang menghitamkan kulit, menahan dingin yang menusuk tulang. Mungkin ada yang bekerja di kantoran dengan menilai penghasilannya pas-pasan. Ditambah harus mengurus anak-anak dengan segala kerewelannya yang membuat pening kepala di pagi, siang, sore, hingga malam hari. Ditambah lagi harus mengurus rumah tangga, mengurus kebutuhan suami atau istri. Bahkan mungkin ada yang harus merawat dan memelihara orang tuanya. Syukur-syukur kalau orang tua itu sehat. Kalau sakit-sakitan, bisa Bapak Ibu bayangkan. Lalu di penghujung waktu di hari yang kita jalani, kita terduduk termenung sambil menitikkan air mata serta bertanya, mengapa hidupku seperti ini ya Tuhan? Mengapa Engkau biarkan aku menjalani hidup seperti ini? Mengapa Engkau membiarkan aku seorang diri? Mengapa Engkau hanya diam melihat hidupku seperti ini? Saya kembali bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Apa tujuan hidupmu? Bagaimana cara engkau mencapai tujuan hidupmu? Masih adakah yang ingat? Silakan Kak Esther. Caranya memuliakan Tuhan. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Aku hendak menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Bagaimana caranya? Hiduplah dengan cara memuliakan Tuhan. Terima kasih Kak Esther mengingatnya. Tadi dibantu Ibu Lia, ya toh? Nah, saat ini saya bertanya kepadamu, wahai jemaat Efrata Tobuali. Maukah engkau mendapatkan semua itu? Maukah engkau berusaha dengan keras meraih semua itu? Maukah engkau hidup dengan cara memuliakan Tuhan supaya dirimu dan keluargamu, anak-anak dan cucumu mendapatkannya? Jawablah. Maukah? Maukah Bapak Ibu? Jawablah dengan keras. Mana suaramu di hadapan Tuhan Allahmu? Perdengarkanlah suaramu, serukanlah jawabanmu dengan keras dan lantang. Supaya apa? Melalui suaramu itu goyangkanlah surga dengan keinginanmu. Buatlah Allah memalingkan wajahnya kepadamu melalui ketulusan hatimu. Teriakkanlah kembali, mana jawabanmu? Ya.
Lalu apa hubungan semua itu dengan rumah Tuhan ini? Inilah rumahmu, inilah tempatmu, inilah waktu bagimu beristirahat. Semuanya aman, nyaman, baik dan benar untukmu, supaya dirimu dapat melepaskan segala kelelahan, kepusingan dan keruwetanmu. Engkau dapat bercerita, engkau dapat saling bersenda gurau, engkau dapat saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Engkau dapat bernyanyi memuji Tuhan dengan segala rasa yang ada di dalam hatimu saat ini. Dan engkau dapat menyegarkan dirimu dengan firman Tuhan. Engkau dapat kembali memompa semangatmu yang meyakinkan dirimu dan percaya Roh Kudus ada bersamamu. Sehingga engkau dapat keluar dari pintu gereja itu dengan penuh kesegaran, dengan penuh kekuatan dan keyakinan bahwa dirimu pasti sanggup melewati segala tantangan dan halang rintang karena Allah selalu besertamu. Amin Bapak Ibu. Pujilah Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi kita semua sudah mengerti ya Bapak Ibu. Segala kegiatan yang dilakukan di rumah Tuhan ini bukanlah sebuah beban, melainkan sarana untuk menguatkan Bapak Ibu dalam menjalani hidup dan kehidupan yang harus dilalui. Kalau kita semua sudah mengerti, maka Bapak Ibu dapat memahami dengan baik dan benar firman Tuhan, khususnya bacaan kita pada sore menjelang malam hari ini. Perikop ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ayat 19 sampai 21 berbicara tentang hati. Dan ayat 22 sampai 24 berbicara tentang mata, yang keduanya dapat dihubungkan. Untuk mengantar kita semua memahami akan firman ini, mari kita bersama-sama membaca Amsal 28 ayat 22. Mari Bapak Ibu. Amsal 28 ayat 22. Kita baca bersama-sama. Sudah ketemu Bapak Ibu? Jikalau sudah ketemu, mari kita baca 1, 2, 3. Jadi jelas ya Bapak Ibu, orang yang kikir selalu mengejar harta dan yang mengejar harta pasti akan mengalami kekurangan. Mengapa? Karena selalu merasa kurang dan tidak puas akan apa yang telah didapat. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus memperingatkan, jangan mengumpulkan harta di bumi ini. Mengapa? Karena semuanya akan habis dimakan ngengat dan rayap serta bersifat fana. Tidak abadi dan dapat dicuri oleh para pencuri. Kita bersusah payah dengan berjeri lelah mencari harta. Ketika kita monding, rest in peace, sayonara. Memangnya kita dapat membawanya? Kan enggak. Jadi kan percuma segala sesuatunya. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus memperingatkan,
Jangan memberikan hatimu pada harta, karena kalau engkau melakukannya, maka di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Kisah siapa ini? Kisah siapa dalam Alkitab? Hah? Kisah siapa? Cepatlah lari, jangan menoleh ke belakang. Lot. Oh. Bukan si Lot, istrinya Lot. Ya toh? Noleh dia noleh, langsung jadi. Jadi maksudnya adalah, jika hati kita diletakkan pada harta, maka semuanya, segala sesuatunya akan jadi nomor kesekian, dan kita akan melakukan apapun asalkan kita mendapatkan harta. Suami atau istri dan anak dapat dijual asalkan dapat harta. Siap sedia dan siaga untuk melakukan kejahatan dan melawan kehendak Tuhan asalkan dapat harta. Sampai-sampai ada yang mau mati pun berusaha supaya jangan mati, agar terus dapat menjaga dan menikmati hartanya walau nafas sudah dan gak sadarkan diri. Ada waktu sadar, bagaimana hartaku? Mekel hita. Ya, Bapak Ibu, ini bukan sebuah karangan dan isapan jempol belaka Bapak Ibu. Ini adalah kenyataan yang sudah terjadi dan banyak kita saksikan di depan mata maupun melalui media elektronik, media sosial, dan melalui apapun kita lihat. Inilah yang diperingatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengajarkan, kumpulkanlah harta di sorga. Bapak Ibu, sorga dan neraka itu di mana ya? Ada yang tahukah? Di mulut? Baik, ada lagi? Di hati, ya. Bapak dan Ibu, ya. Sorga dan neraka itu belum ada. Jadi kalau ada yang mengatakan, saya sudah pernah ke sorga dan neraka lalu kembali, Bapak Ibu sudah mengetahui maksud saya ya. Bahkan ada yang mengatakan, saya sudah bola-balik di sorga neraka. Saya membayangkan itu, masuk ke dalam tempat es, cemplungkan ke air panas, masuk lagi tempat es, cemplungkan lagi air panas, jadi apa dia? Tak tahulah. Kalau mie, belang-belang. Kalau minyak kita kan langsung ngembang ya. Nah, sebenarnya apa maksud Tuhan Yesus mengajarkan kumpulkanlah harta di sorga? Sorga neraka itu Bapak Ibu, itu adalah hidup yang Bapak Ibu jalani saat ini. Hidup dan kehidupan Bapak Ibu bisa menciptakan suasana sorga atau neraka. Dan Bapak Ibu hidup di dalamnya. Ya. Hidup dan kehidupan Bapak Ibu dapat menciptakan suasana sorga dan neraka, dan Bapak Ibu hidup di dalamnya. Hidup dan kehidupan yang Bapak Ibu ciptakan di dunia ini, itulah yang akan Bapak Ibu jalani di kehidupan berikutnya. Karena perhatikan Injil yang tulis oleh Matius pasal 16 ayat 19. Mari buka. Matius pasal 16 ayat 19.
Ya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Artinya, kita layak tinggal diam di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Artinya, kita tidak layak tinggal di dalam sorga. Paham ya Bapak Ibu kalau sampai di sini? Kalau paham saya mau bertanya. Kalau ada seseorang mengatakan seperti yang tadi itu dia pernah ke sorga atau ke neraka, benar atau salah? Salah ya? Untuk saat sekarang, apa yang dimaksud dengan sorga dan neraka? Contohnya Bapak Ibu. Sorga itu berbicara tentang apa sih? Damai sejahtera, sukacita, hidup yang kekal. Tetapi dalam suasana apa? Suasana yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera, ya kan? Kasih, senyum, bahkan ada yang mengatakan puji-pujian, itu sorga. Ya kan? Nah,
dan neraka ada di sini dekat-dekat kita. Itu suasana yang kita ciptakan. Itu ya. Dan sampai mana tadi catatanku ini? Nah, ya. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, kumpulkan harta yang terbaik yang telah Allah berikan kepada kita. Apa itu? Masih ada yang mengingatnya? Saya baru mengucapkannya dari atas mimbar sana. Harta terbaik yang telah Tuhan berikan, anugerah terindah yang Tuhan berikan ke dalam hidupnya kita. Kenapa Kaisar dan apa? Tapi satu dengar. Kenapa Kaisar? Siapa yang ingat? Ini antara dua. Tak ada yang ingat atau malu untuk mengingat. Ya. Atau pura-pura nggak ingat. Itu ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi bagi yang tidak ingat, pura-pura nggak ingat atau benar-benar lupa, silakan buka lagi YouTube GPIB Efrata Tobuali ya. Wah, lama-lama saya ini di endorse nanti sama YouTube GPIB Efrata Tobuali, balik dibilangin. Ya, Bapak Ibu, Allah telah menganugerahkan Tuhan Yesus dan Roh-Nya yang Maha Kudus serta Alkitab ini bagi kita sekalian. Harta yang kekal, harta yang tidak akan pernah habis, dan harta yang tidak akan pernah rusak, serta harta yang tidak dapat dicuri kecuali engkau menjualnya ke tukang loak. Ya toh? Atau membiarkannya dimakan oleh si rayap. Paham ya Bapak Ibu? Nah, kemudian, jadi kalau begitu, apakah kita sebagai pengikut Tuhan kita Yesus Kristus tidak boleh mengejar harta? Perhatikan dengan serius dan teliti serta seksama atas apa yang saya katakan. Harta bukan segala-galanya dalam hidup. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Akan tetapi, segala-galanya dalam hidup kita membutuhkan harta untuk menjalaninya. Benar? Oke. Di atas saya katakan, harta tidak akan dibawa kalau kita monding. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Akan tetapi rasanya mau mati jika kita tidak memiliki harta. Benar? Nah, itu ya. Harta bukan satu-satunya yang dapat menyelesaikan masalah. Setuju? Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Akan tetapi semua masalah akan mudah diselesaikan dengan menggunakan harta. Benar? Benar ya? Harta merupakan akar kejahatan. Setuju? Akan tetapi banyak kejahatan terjadi karena tidak memiliki harta yang mencukupi. Benar? Nah, ketika cinta mengalir, kita tidak membutuhkan harta. Setuju? Loh, kenapa langsung diam? Hah? Setuju apa enggak? Nah, dilema kan? Nah, akan tetapi cinta akan menjadi lebih indah dengan kita memiliki harta. Benar? Jadi Bapak Ibu, Allah tidak melarang kita memiliki harta yang melimpah dan berlimpah-limpah. Allah juga mengetahui bahwa kita memerlukan harta supaya kita dapat mencukupkan segala kebutuhan hidup dan kebutuhan yang kita jalani. Allah menghendaki
kita semua mampu berpikir dan berbuat secara bijaksana dalam tuntunan Roh-Nya yang kudus, supaya melalui harta yang telah dianugerahkan kepada kita semua, kita tetap selalu mengutamakan Allah sebagai satu-satunya pemilik berkat dalam kehidupan, dan kita dapat selalu mengucap syukur kepadanya. Ya. Lalu yang kedua, kita mau mengelola dan mempergunakannya dengan penuh bertanggung jawab, tidak menjadikan diri kita kikir, tidak menjadikan diri kita tidak mau berbagi, dan menjadikan harta sebagai sarana cara hidup yang memuliakan Tuhan. Harta di tangan orang yang hidupnya takut akan Tuhan akan menjadikan harta sebagai berkat bagi banyak orang. Sebaliknya, harta di tangan orang yang tidak takut akan Tuhan hanya akan menjadi penyebab celaka bagi diri sendiri dan sesama. Mari kita bersaat teduh sejenak untuk menghayati perenungan firman Tuhan ini. Kita nyanyikan Lawanlah Godaan. Tuhan, agar kau dikuatkan, Dia beri pertolongan, pastilah kau menang. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah, tindakanmu Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan, yang telah memberikan peringatan, teguran, bahkan koreksi kepada kami. Di dalam kami menerima, mengucap syukur dan menjalani hidup yang telah Tuhan percayakan kepada kami sampai pada detik ini. Kepada jemaat-Mu, Tuhan telah mempercayakan berkat-berkat yang mereka butuhkan. Dan melalui setiap berkat-berkat ini, setiap kebutuhan keluarga dapat tercukupi sampai melalui setiap bulan berjalan, tahun berjalan, bahkan hari-hari yang berjalan.
Karena itu hamba memohon padamu Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus yang ada dan tinggal di dalam hati jemaat Tuhan, yang akan menambahkan hikmat, kebijaksanaan, pengertian, kemampuan kepada jemaat Tuhan untuk dapat mengelola segala sesuatunya secara bertanggung jawab dan mempergunakan cara-cara yang memuliakan nama Tuhan. Selelah dan segigih apapun mereka berkarya dan berusaha untuk mengumpulkan harta, untuk memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi dan keluarga. Semuanya itu dapat mereka nikmati dalam ungkapan syukur. Sehingga mereka bukan hanya berlelah-lelah untuk mencari, tetapi tidak dapat menikmatinya. Tapi jikalau Tuhan berkenan atas segala sesuatunya, selelah apapun mereka mencarinya, mereka dapat menikmatinya dalam ungkapan syukur yang tiada bandingnya. Karena itu Tuhan Yesus, ketika ada begitu banyak rasa yang tak terucap di dalam hati, kuasa Roh Kuduslah yang akan berteriak melalui jemaat-Mu, mengungkapkan semua perasaan yang ada dalam hati, sehingga semua beban yang mereka saat ini sedang tanggung, semuanya itu mereka serahkan kepada Tuhan dan mereka lepaskan kepada Tuhan. Dan jemaat-Mu mulai belajar untuk menata diri, untuk menikmati setiap detik nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Sekalipun kondisi tidak memungkinkan mereka untuk tertawa, tersenyum dan bersyukur. Tapi ketika hati mereka bebas dari semua perasaan lelah yang ada, yang telah mereka serahkan kepada Tuhan, seberat apapun kehidupan yang harus dijalani, mereka akan menjalaninya dengan cara yang memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan akan melihat semuanya itu, dan Tuhan akan mencukupkan mereka, bahkan menikmati harta kekayaan yang Tuhan limpahkan dalam hidup mereka, bahkan menikmati hidup dalam kekurangan yang ada. Karena itu Tuhan Yesus, tolonglah jemaat-Mu Tuhan. Saat ini kami mau berdoa untuk keluarga Bapak Johnny Samuel. Engkau telah mendengarkan ungkapan hatinya Tuhan. Ketika satu pribadi dalam keluarga sakit, maka yang lainnya ikut sakit. Engkau melihat kelemahan dan keterbatasan saat ini. Engkau melihat kekalutan dan kekhawatiran saat ini. Bahkan engkau melihat ketakutan yang menggerogoti hidup saat ini. Tuhan Yesus yang baik, hamba memohon padamu. Peganglah pundak Bapak Johnny. Yakinkan dia Tuhan. Perjalanan hidup ke depan akan baik-baik saja. Ketika ia mau melepaskan semua beban itu dan menyerahkannya kepada Tuhan. Ketika ia mau memberikan hatinya benar-benar terbuka untuk meyakini karya Tuhan bekerja dalam hidupnya. Sehingga segala daya upaya yang ia lakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, yang merupakan kerinduannya yang paling terdalam dari dulu, dia ingin membuat keluarganya bahagia.
semuanya itu dapat ia raih di dalam kekuatan dan kesehatan. Dan Bapak Joni dapat menikmatinya bersama-sama dengan keluarga. Genggam tangannya Tuhan. Yakinkan dia tidak bekerja sendirian. Dia tidak berkarya dan berusaha sendirian. Sehingga ketika tangannya menggenggam tangan Tuhan, ada keyakinan di dalam hidupnya. Ada keberanian di dalam hidupnya untuk menetapkan langkah yang pasti. Engkau yang telah mempercayakan masyarakat di Tobuali khususnya, di daerah pelayanannya. Engkau memilih dia menjadi seorang aparatur negara. Engkau memilih dia menjadi seorang pelayan di jemaatmu ini. Engkau mempercayakan ke dalam hidupnya seorang istri dan 3 anak. Engkau mempercayakan kedua orang tua yang dalam kelemahan tubuh ke dalam tangannya. Ia bekerja membanting tulang agar segala sesuatunya dapat terpenuhi ya Tuhan. Tolong dia Bapa. Engkau juga memberkati Ibu Lia, istri yang telah Tuhan tempatkan di samping hamba-Mu ini. Tambahkan hikmat kebijaksanaan, kepintaran kepadanya Tuhan. Tambahkanlah kemampuan baginya untuk dapat mendukung suami yang Tuhan tempatkan di sisinya. Letakkanlah setiap kata-kata yang penuh dengan ungkapan syukur dan doa yang tiada habisnya, yang akan terus ia sampaikan kepada suami, 3 anak, kepada mama dan papa dan keluarga yang Tuhan izinkan ada melingkupi hidupnya. Sehingga setiap kata yang boleh ia sampaikan dapat menjadi doa-doa yang akan menopang keluarga, yang akan mendatangkan sukacita, damai, sejahtera, bahkan kekuatan di tengah-tengah kelemahan yang ada. Biarlah lututnya terus bertelut kepadamu Tuhan. Setiap teriakan dalam hatinya yang tidak mungkin dan mungkin tidak dapat dia ungkapkan. Segala rasa yang ada, kuasa Roh Kudus yang ada dalam hatinya. Tolong dia Tuhan, agar dia mengeluarkan semuanya itu kepadamu dan melepaskannya. Sehingga ia dapat melihat ada cinta yang luar biasa yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah keluarga. Melalui suami, 3 anak, papa mama dan seluruh keluarga. Agar keberadaan Ibu Lia dapat menjadi pendoa syafaat bagi keluarga. Engkau melihat Dina yang saat ini ada di pangkal yang melanjutkan pendidikannya. Engkau mengetahui kegalauan dalam hati anak ini. Engkau mengetahui harapan dan impiannya Tuhan. Hamba memohon padamu Tuhan, kuatkanlah hatinya dan tegarkanlah jiwanya. Kedua adiknya memandang dia sebagai teladan yang akan menyemangati mereka untuk terus berjuang, sehingga adik-adik akan mengikuti jejak langkah kakak terkasih. Tuhan mampukanlah dia, Tuhan jaga dia. Berikanlah keberhasilan di dalam setiap hal yang ia lakukan. Mampukan dia untuk meraih harapannya dan cita-citanya Tuhan. Engkau berkati Mona. Engkau lihat anak ini Tuhan. Engkau juga mengenali semua keterbatasan, bahkan kelemahan, bahkan kelebihan yang ada dalam dirinya. Dan Engkau mengetahui impiannya Tuhan dan usaha-usaha yang dia lakukan.
Dan saat ini ia belajar di kelas katekisasi. Tuhan Yesus yang baik, jaga langkah anak ini Tuhan. Apapun yang dia lihat dan apapun yang dia rasakan, tolong dia Tuhan. Supaya melalui penglihatan dan perasaannya, dia dapat melihat kebaikan Tuhan. Di mana melalui mulutnya, ia akan terus berdoa bagi mama dan papa, bagi kakak, bagi opa dan oma, dan bagi adik terkasih. Meme Tuhan, Engkau tahu kelemahan di tubuhnya. Dia tidak pernah mau ada kelemahan ini, tapi Tuhan izinkan kelemahan ini hadir dalam tubuhnya. Mampukan Meme untuk menemukan rencana Tuhan. Sehingga melalui kelemahan yang ada, Tuhan akan memberikan kekuatan dan menjadikan dia anak yang luar biasa. Menjadi anak berkat di tengah-tengah keluarga ini. Yang akan terus menerus Tuhan lihat dan Tuhan pandang. Gerakkanlah hatinya Tuhan untuk terus berdoa padamu dan bersyukur padamu. Dan terus menerus memberikan semangat bagi keluarga tempat Tuhan menitipkannya. Jaga anak ini Tuhan di dalam setiap derap langkahnya. Kami serahkan kehidupan Bapak Joni ke dalam tangan-Mu yang kudus. Kami serahkan Bapak Tristan yang dalam kelemahan tubuh dan dalam pemulihan. Opa dan Oma Uut yang dalam pemulihan dan dalam usia tua. Opa Mardi dalam pemulihan. Engkau jaga mereka semuanya. Dan setiap saudara-saudara kami Tuhan, yang dalam kelemahan tubuh Engkau pelihara mereka. Berkati Bapak Huta Soid dan Bapak Paulus, Ibu Lia dan Ibu Grace, yang telah memuji memuliakan Tuhan melalui talenta yang ada. Berkati Bapak Sembiring, yang terus memberi diri untuk melayani Tuhan melalui talenta yang telah Tuhan berikan kepadanya. Biarlah hamba-hamba-Mu dan para pelayan-Mu ini Tuhan terus merasakan berkat dan kasih Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-18 yang menyatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Betapa banyaknya berkat yang Kau beri, Teristimewa rahmat-Mu dan
Ibu Saudara, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kita nyanyikan di jalan hidup yang lebar sempit. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai keluarga Bapak Joni Samuel dan kamu semuanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Bersyukur kepada